Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 7 Agustus 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ketika saya sedang jajan di rumah makan Padang, ada 2 anak kecil mendatangi meja saya dan minta-minta uang untuk bisa beli makan. Pelayan rumah makan segera menghampiri mereka dan mengusir mereka. Miris sekali melihat wajah mereka yang dekil dan nampak lapar. Maka saya minta mereka berdua untuk cuci tangan dan makan sama-sama dengan saya. Mereka makan dengan lahap dan saya terharu sekali melihat wajah mereka yang berseri-seri bisa makan di rumah makan Padang. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang hati Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasih. Ketika ia bermaksud untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi karena mendengar berita sepupunya yang meninggal, Yesus sedih dan berduka. Namun orang banyak datang untuk mengikutinya. Walaupun Yesus sedang berkabung, sedang berduka, namun ia tanpa ragu mengulurkan tangannya untuk menjamah dan menyembuhkan orang banyak itu. Kemudian ketika hari mulai malam, Yesus melihat orang banyak itu kelaparan. Kembali hatinya tergerak oleh belas kasih, dan Yesus berbagi roti dan ikan yang sedikit. Hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan, namun berbuah kelimpahan, dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kata belas kasih dalam kata Inggris disebut compassion. Bentukan 2 kata, com dan patiri dalam bahasa Latin. Com itu berarti bersama-sama dan patiri berarti menderita. Turut menderita bersama,
menahan atau menanggung sesuatu bersama, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan membayangkan posisi diri dalam posisi orang yang kesusahan. Dari makna ini, semoga menjadi peneguhan untuk kita. Kalau Yesus senantiasa berbelas kasih, artinya Ia senantiasa turut memikul, turut menanggung derita, sakit, dan setiap perkara-perkara hidup yang kita alami dan hadapi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan mahal hati, apalagi tawar hati. Kita diajak untuk memiliki hati yang berbelas kasih seperti Yesus. Mari kita turut berbagi, andil dan mau terlibat untuk jadi berkat dalam kehidupan. Terlebih bagi mereka yang menderita. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.